Bismillah, assalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Baik, di sini kita akan menjelaskan kelahiran sistem perbankan syariah, mata pelajaran, praktek perbankan dan bisnis syariah. Pokok pembahasannya terdapat 3 poin. Poin pertama, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Poin yang kedua, Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Poin ketiga, perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Poin pertama, sejarah berdirinya perbankan syariah. Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1936. Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Lalu, perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokohnya yang terlibat dalam pengkajian tersebut yaitu antaranya Karnain A. Parwatatmaj, M. Dawam Raharjo, A. M. Saifuddin, dan M. Amin Aziz. Dan di masa Orde Baru, Soeharto merestui beroperasinya Bank Islam sekitar pada akhir 80-an dan awal 90-an. Jadi, bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1990, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Untuk pembahasan yang kedua atau poin 2 yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia yang akan dipaparkan oleh saya Rahayu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan satu, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah ini yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas. Dan yang kedua, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Maka dari ini, hubungan investor yang harmonis. Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang dimiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan,
Pembebanan bunga yang kesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, atau pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur dan moral. Pada tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama 5 tahun berakhir asetnya tumbuh lebih dari 5% per tahunnya, namun pasarnya market share secara nasional masih di bawah 5%. Dan mudah-mudahan perbankan syariah di Indonesia ini sangat menyebar luas. Meskipun dalam kondisi COVID-19 di sini, kita tidak boleh menyerah dan terus maju untuk mencapai tujuan. Poin ketiga, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terrealisasinya ide ini. Di sini terdapat 3 alasan utama. Yang pertama, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis. Yang ketiga, masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Pada tahun 1990-an, muncullah lembaga keuangan syariah yang pertama, yaitu Bank Muamalat. Keberadaan Bank Muamalat ini semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Namun, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam di lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil. Setelah 2 tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, yaitu Syarikat Takaful Indonesia atau STI, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Kemudian, 3 tahun kemudian, tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah, yang kemudian diikuti dengan beroperasinya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah kami paparkan. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah kami uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perekonomian syariah, khususnya industri perbankan syariah saat ini sedang berkembang secara signifikan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dapat memainkan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk pemulihan ekonomi. Selain itu, faktor pembiayaan dan kepadatan penduduk sangat mempengaruhi perkembangan Bank Islam Indonesia. Pembiayaan tetap menjadi pilihan utama untuk memperkenalkan dana perbankan syariah kepada masyarakat.
Baik, sekian presentasi dan pemaparan yang kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.